Komisi Pemilihan Umum Senin siang resmi menetapkan 3 pasangan calon sebagai capres-cawapres di pemilu 2024 mendatang. Namun sejumlah pihak menyebut pemilu 2024 mendatang telah dicederai oleh kekuasaan melalui putusan MK yang memberikan karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, bisa sebagai calon wakil presiden. Di tengah kontroversi kegaduhan politik yang terjadi, apakah negara benar-benar bisa netral pada gelaran pemilu 2024 mendatang? Pesta demokrasi pemilihan umum presiden yang diikuti 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan program, menjadi ajang kandidasi kepemimpinan yang mencerahkan, bukan memuramkan iklim demokrasi. Tragedi Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan karpet merah terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, jelas-jelas telah mengkhianati proses demokrasi di negeri ini, telah membuat sejumlah elemen demokrasi kecewa, bahkan marah. Pemilu yang seharusnya sebagai sarana kompetisi yang sehat dan membahagiakan, telah tercederai dan malah menjadi ajang pesta demokrasi 5 tahunan yang menakutkan dan menyeramkan. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan menggunakan semua kewenangannya untuk memastikan kemenangan bahkan sebelum pemilu dimulai. Rakyat tentu berharap aksi culas semacam itu tidak lagi diduplikasi pada tahapan-tahapan pemilu berikutnya. Terutama bagi para kandidat diharapkan bersaing secara sehat, bertarung bersama-sama dengan cara yang lebih mengedepankan keadaban. Jangan sampai hanya karena nafsu berkuasa ingin jadi capres atau cawapres, lantas menghalalkan segala cara dengan kampanye hitam, hoaks dan ujaran kebencian, karena hanya akan merusak konsolidasi demokrasi dan merugikan rakyat secara keseluruhan. Justru yang harus dilakukan adalah mendidik rakyat agar menghargai perbedaan pilihan politik, agar tidak ada lagi polarisasi bahwa pilihan politik bukanlah alasan untuk saling mencemooh, bermusuhan, apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Yang justru harus rakyat lawan yakni ketidakadilan, upaya-upaya untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri. Rakyat harus bersatu untuk mengawal jalannya pesta demokrasi yang berlangsung jujur dan adil tanpa campur tangan siapapun, tanpa cawe-cawe tangan kekuasaan. Pemerintah seolah gagal menciptakan iklim kompetisi politik yang sehat, tidak mampu untuk menyediakan level of playing field yang sama. Yang terjadi justru terlihat berat sebelah. Sejumlah temuan justru mengungkap alat negara ikut membantu salah satu paslon. Untuk itulah harapannya bertumpu pada penyelenggara pemilu untuk menegakkan hukum, terutama Badan Pengawas Pemilu untuk bertindak cepat bila ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan netralitas dan nilai-nilai peradaban demokrasi. Apalagi pasangan calon telah ditetapkan, tidak ada lagi alasan bagi Bawaslu untuk lepas tangan ketika ada pelanggaran seperti selama ini dengan berlindungan pada klausul belum adanya penetapan paslon. Jangan sampai Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu membiarkan semua krisis demokrasi terjadi dan seolah-olah diam membisu. Jika itu yang terjadi akan membuat publik semakin tidak punya harapan sehingga potensial mencari saluran keadilan lainnya dengan turun ke jalan. Mari cegah itu terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.